Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa sekali lagi bersama-sama beribadah, menyembah, memuji Tuhan Yesus dan merenungkan firman-Nya. Hari ini tema yang kita akan renungkan bersama adalah melampaui keterbatasan. Melampaui keterbatasan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita masing-masing memiliki keterbatasan. Setuju? Setuju ya. Apa ada orang yang tidak memiliki keterbatasan sama sekali? Tidak ada. Semua kita memiliki keterbatasan. Di samping kesanggupan, kita punya keterbatasan. Nah, kita memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Ada keterbatasan fisik yang kelihatan, ya. Misalnya seperti saya ini, keterbatasan fisik. Saya kalau diajak adu lari sudah tidak bisa. Kalau dulu ayo gitu ya. Sekarang lebih baik saya jadi penonton. Saya punya keterbatasan kaki saya. Ada keterbatasan yang tidak kelihatan. Misalnya kelemahan-kelemahan dalam organ tubuh kita. Ada di antara kita yang jantungnya lemah, klepnya bocor ya. Saya juga klepnya bocor sebelah kiri. Saya tanya ke dokter, dokter terus ini harus diapain? Ya klepnya diganti. Wah, kayak ganti ban aja gampangnya ya. Klepnya diganti. Saya bilang kok sederhana itu sepertinya. Ya, ada yang paru-parunya mempunyai keterbatasan, ginjalnya, lambungnya, pankreasnya lemah. Tidak selalu oleh karena gaya hidupnya yang keliru, tetapi bisa juga ada yang dari lahir membawa kelemahan organ-organ di dalam tubuhnya. Kita juga memiliki keterbatasan mental dan psikis. Ada orang yang begitu rapuh, gampang hancur, gampang pecah. Tapi ada juga orang-orang yang penakut, hatinya kecil. Harus dibesar-besarkan hatinya. Dia memiliki keterbatasan psikis. Juga ada yang mental, yang kurang cerdas dan sebagainya. Jadi kita semua tidak ada kecuali, kita memiliki keterbatasan masing-masing dan kesanggupan masing-masing. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Allah kita mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Tuhan juga mau menyelamatkan kita semua. Tuhan mau menetapkan kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus ya, ditulis dalam Kisah Rasul. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi kawan sekerja Allah. Itulah luar biasa ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita manusia dengan segala keterbatasannya, tetapi Tuhan Allah kita menjadikan kita kawan sekerja. Apa enggak salah? Dia Maha Kuasa mau bekerja sama dengan kita, orang manusia yang banyak keterbatasannya. Apa enggak keliru? Keliru enggak Bapak Ibu? Ya, menurut pikiran kita keliru, salah itu. Tetapi Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Jika Dia berfirman, Dia menetapkan sesuatu, tidak pernah salah. Kita memang terbatas, tetapi Allah punya cara untuk membuat kita mampu melaksanakan rencana Allah di dalam kita maupun melalui hidup kita. Allah Maha Kuasa, kita sangat terbatas, sangat kecil. Tetapi Allah punya cara untuk membuat kita manusia-manusia lemah, terbatas ini bisa menggenapi rencana Allah. Bekerja sama dengan Allah, menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita, tetapi juga melalui hidup kita untuk orang lain.
Nah, kepada setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Allah sudah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam kita. Apa ada di sini yang tidak punya Roh Kudus? Ada? Semua yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, Allah sudah menaruh Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang yang sudah menerima Yesus yang tidak punya Roh Kudus. Tidak punya karunia Roh Kudus barangkali, ya. Tidak punya buah Roh Kudus barangkali ada. Tetapi tidak punya pribadi Roh Kudus di dalam kita tidak mungkin. Jadi kalau kita menghakimi orang itu tidak ada Roh Kudusnya. Nggak boleh kita menghakimi begitu. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, selalu ada Roh Kudus yang diutus Allah Bapa untuk tinggal dan menyertai dia. Dan Roh Allah yang kudus itulah yang memampukan kita melampaui segala keterbatasan kita, bahkan melampaui segala kesanggupan kita. Roh Kudus bekerja memampukan kita untuk menggenapi rencana Allah dan penetapan Tuhan Allah kita, agar kita menjadi saksi Kristus dan uluran tangan Tuhan bagi sesama kita. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam diri kita, ya. Ada banyak sebetulnya, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita supaya kita bisa melakukan melampaui keterbatasan dan kesanggupan kita. Yang pertama, mari kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan 26. Yohanes 4 ayat 14, ayat 16, 17 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Bukan hanya sementara waktu, tetapi penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. 16, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Tidak bisa dilihat Roh Kudus yang di dalam kita. Dan dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, yaitu kita semua, mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu karya berikutnya ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Allah mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam kita untuk menyertai kita, menghibur kita, memimpin kita, menasihati kita, ya, menghibur kita dalam sepanjang perjalanan kita. Dan Roh Kudus itu melakukan semuanya itu supaya kita ini dapat hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan hidup kita sampai kita bertemu dengan Bapa suatu hari nanti. Allah itu kalau bekerja sempurna, Bapak Ibu, enggak seperti manusia. Kadang-kadang kerjakan setengah-setengah, ya kan? Kadang-kadang enggak ada setengah, malah baru seperempat sudah quit, sudah mundur. Wah, kita akan bikin ini, kita program ini, bikin program ini. Baru di jalanan seperempat, wah angel ya, banyak tantangan, mundur. Programnya mangkrak. Ya. Di dalam hidup kita seringkali tidak menyelesaikan apa yang kita rancangkan atau bersama-sama rancangkan dengan tuntas. Seringkali setengah jalan. Kita juga tahu ya, ada proyek-proyek, banyak proyek-proyek yang mangkrak, menjadi monumen mangkrak gitu. Tetapi Allah tidak pernah mangkrak. Yang dikerjakan Allah tidak pernah gagal,
tidak pernah setengah-setengah, apalagi kok seperapat-seperapat. Ketika Allah mau menyelamatkan manusia, Allah mengutus bagian dari dirinya yaitu Yesus Kristus turun dalam dunia untuk menanggung dosa dan hukuman dosa kita. Diangkat, diambil oleh Yesus. Yesus mati untuk itu dan bangkit untuk menyatakan kemenangan bahwa dosamu sudah benar-benar saya tanggung dan sudah selesai. Sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan Bapa, setiap hari kita berhadapan dengan Bapa, yang dilihat Bapa, Yesus dulu yang sudah menghapus dosa kita. Tidak ada Yesusnya, ya nggak bisa. Ada Yesus yang sudah menanggung dosa kita, sehingga kita bisa berhadapan dengan Allah Bapa setiap hari dalam hidup kita. Tetapi Allah tidak mengatakan, wes yo, sudah tak selamatkan, saya kuduskan semua lo ya. Nah, Yesus naik kembali ke sorga. Bye bye, see you again di sorga. Enggak gitu. Tuhan Allah kita tahu bahwa kita ini manusia, darah daging, yang ketika hidup di dunia ini masih menghadapi banyak sekali tantangan, pencobaan, godaan. Dan kita sangat mudah untuk jatuh. Kita sangat mudah untuk menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan. Sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, tapi hidupnya bisa sakarepe dewe. Nyimpang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, padahal harusnya ke sono. Tapi kita bisa ke sana kemari, bisa jatuh, begitu ya. Allah tahu itu, karena itu Allah tidak mengerjakannya setengah-setengah rancangan keselamatan bagi kita. Dia mengatakan Yesus naik, tapi Bapa akan mengutus rohnya ke dalam hidupmu. Dan Roh Kudus ini yang ditaruh Allah dalam kita, dialah pribadi yang menolong kita, memimpin kita, mengarahkan kita sehingga kita ini walaupun masih hidup di dunia, darah dan daging, banyak tantangan dan dosa yang mengganggu kita, kita tetap bisa jalan lurus. Bisa terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sampai berjumpa dengan Bapa surgawi yang mulia. Jadi Allah kerjanya tidak setengah-setengah. Dihapuskan dosanya, Yesus kembali, Roh Kudus diutus untuk menolong kita. Dimanapun kita berada, ingat loh, ada Roh Allah di dalam kita loh. Ketika kita masuk duduk di meja judi, Roh Kudus ada di situ loh. Ngomong loh sebetulnya. Memberitahu, mengingatkan. Ketika kita melangkah ke tempat-tempat yang kudus, Roh Kudus ada. Ketika kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak kudus, Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi ingat kalau melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar, tidak kudus. Ingat loh, Roh Allah itu ada di dalam kita, dia tahu loh kita ini sedang kemana. Ketika kita melakukan, menulis, menandatangani hal-hal yang tidak benar, itu Roh Kudus di dalam kita. Lah kok menengahi? Aku kok enggak dikasih tahu? Dikasih tahu oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu setiap hari, setiap saat berbicara, berkarya dalam diri kita. Lah kok bisa kejeglong, jegur di dosa? Karena kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Roh Kudusnya ada, terus berkarya. Jangan. Ayo belok kiri, jangan ke kanan. Kita nyalah cuek aja. Wah ya, ini yang membuat kita kemudian tidak hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang budek. Gak mau dengar. Bolah, pokoknya saya mau begini. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa jalan dalam kebenaran dan kekudusan. Sana, kemari, kesana, kemari karena mengikuti keinginan hatinya. Karena mengikuti nafsu-nafsunya sendiri. Roh Kudus ditaruh di dalam kita
untuk menuntun kita supaya kita bisa hidup benar seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita bisa menjaga kekudusan seperti yang Allah inginkan. Supaya kita bisa tetap hidup bersukacita di dalam Tuhan dalam segala kondisi. Ada Roh Kudus di dalamnya untuk menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus ditaruh dalam kita untuk menolong kita, menguatkan sehingga kita kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan sesulit apapun. Roh Kudus diutus Allah di dalam diri kita untuk memimpin kita, menolong kita, menghibur, menasehati dan menguatkan kita tetap hidup setia sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kadang-kadang orang berkomentar, wah Taji itu ya kuat banget ya, masalahnya banyaknya besarnya seperti itu, dia kok kuat. Bukan dia yang kuat tapi Roh Kudus menguatkan dia. Bapak itu loh ciamik loh orangnya, kenapa? Setia loh pada di pekerjaannya, godaannya sangat-sangat banyak, ceweknya cantik-cantik. Kesempatan dapat duit haram banyak, tetapi Bapak itu tetap setia, lurus, jujur, walaupun menjadi pejabat negara yang tinggi. Dia, Roh Kudus menolong dia untuk bisa lurus, hidup dalam kebenaran, bersih, tidak korupsi, tidak menyimpang kanan ke kiri, tidak menyalahgunakan jabatan. Barangkali kita juga heran dengan diri kita kalau Bapak Ibu saudara suka menyediakan waktu, mengintrospeksi diri, melihat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Barangkali kita bisa heran melihat diri kita. Saya kok bisa menjalani puluhan tahun naik turun dengan masalah-masalah rumah tangga yang begitu berat, masalah ekonomi yang begitu berat. Kok saya bisa melaluinya? Bukan saya yang hebat, tetapi ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita, menguatkan, menasihati, menghibur kita sekalian. Saya sendiri kalau mau lihat ke belakang, ya terkagum-kagum akan penyertaan Tuhan melalui Roh Allah yang hidup di dalam saya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, bagaimana mungkin saya sendirian mengerjakan tugas penggembalaan sampai 33 tahun. Loh kok bisa ya? Saya heran ya. Heran, saya ini siapa? Saya ini orangnya pemalu, tidak percaya diri gitu. Susah bicara, saya lebih banyak diem daripada ngomong. Capek saya itu kalau suruh ngomong. Kecuali kalau suruh melayani gini saya baru ngomong banyak ya. Tapi kalau tidak saya lebih banyak mingkem. Saya itu orang yang tidak suka banyak bicara gitu. Dulu kalau dipanggil, ya ini Mustika Sari Soryo, harus nyanyi itu. Saya baru berdiri sudah, suatu senja indah cerah di sepanjang pantai Bali, penuh dengan, sudah gigi saya rapat gini. Udah enggak mau dibuka lagi nyanyi. Saking pemalu dan mindernya. Tapi kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan puluhan tahun. Kok bisa? Itu bukan saya. Saya banyak keterbatasan dan kelemahannya. Tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan kekuatan, keberanian. Sehingga bisa melakukan banyak hal melampaui segala keterbatasan kita, keterbatasan saya. Diri kita ini rapuh dan terbatas, benar. Tetapi jangan lupa ada Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita melakukan lebih daripada yang kita bisa. Saya ini orangnya rapuh, kecil hati, mana mungkin saya bisa menghadapi ini? Bisa, ada Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita menghadapi tantangan apapun.
dan kita bisa menang. Ketika kita merasa lemah dan tidak sanggup hidup seturut kehendak Tuhan. Saya kok sering jatuh ya Bu, saya kok sering tergoda ya Bu. Mau enggak pencet-pencet yang aneh-aneh, enggak bisa Bu, tangan saya ini loh jalan sendiri. Mana ada tangan jalan sendiri. Ya. Ingat ada roh Tuhan di dalam kita yang memberi kesanggupan pada kita untuk menang terhadap godaan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan istimewa untuk menyatakan kuasa Allah melalui kita. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Oh, terlalu kecil. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini kemampuan istimewa yang diberikan, dihadiahkan Roh Kudus kepada kita. Kita biasa menyebutnya karunia roh. Itu adalah hadiah kemampuan istimewa. Karena memang kemampuan itu sangat istimewa. Manusia tidak bisa melakukannya, tapi Roh Kudus bisa melakukannya melalui kita. Siapa di antara manusia yang bisa memperpanjang tulang tangan, tulang kaki, dari pendek panjang bisa sama panjang? Siapa yang bisa memperpanjang tanpa operasi, tanpa tambah tulang, tanpa tambah titanium kah ya yang disambungkan ke kaki atau tangan kita? Enggak bisa. Tetapi Roh Kudus mengaruniakan kemampuan istimewa itu kepada anak-anak Tuhan supaya bisa melakukan lebih dari yang manusia bisa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya itu waktu masih menjadi gembala, kami mengundang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan banyak kesembuhan dan mujizat. Nah, sebelum KKR dimulai, kami tim berdoa bersama dengan hamba Tuhan itu. Lalu dia bilang gini, tim doa harus lihat dulu kedahsyatan Tuhan. Lalu berdoa untuk jemaat supaya mengalami kedahsyatan Tuhan. Ada yang tangannya panjang pendek, ada ternyata. Lalu dia berdiri, siapa yang pegang? Saya bilang saya seperti itu. Saya yang pegang erat kedua tangan ibu itu. Tangannya panjang pendek begini ya, jadi tidak sama panjang pendek. Saya pegang di sininya dua-duanya dengan kencang. Dan ketika hamba Tuhan itu mendoakan dalam nama Yesus, tulang tangan kanan kamu harus memanjang sepanjang tangan kiri dalam nama Yesus. Tak pegangi kencang gini Bapak Ibu. Dan saya melihat ini loh, pergelangan tangan ke atas ini. Dia bisa gini, naik dan menjadi sama. Itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Dan saya pegangi kenceng supaya bukan dia yang naikkan tangannya, tetapi memang betul-betul Tuhan yang memanjangkan tulang tangannya. Dan betul saya pegangi kenceng, saya lihat, wah Tuhan itu luar biasa. Ya, kita biasa lihat di film-film kesaksian-kesaksian. Tapi saya mau lihat dengan mata saya sendiri, saya pegang erat-erat, jangan sampai ada barangkali secara psikis dia pengen panjang, dipanjang-panjangin gitu ya, dimaju-majukan tangannya. Tidak bisa. Saya kalau megang tuh kencang sekali Bapak Ibu. Kalau mukul apa-apa ya bisa hancur. Tenaga saya itu besar. Jadi saya pegang kencang. Betul-betul.
tulang tangan itu memanjang. Luar biasa. Sore setelah itu di KKR kaki yang panjang pendek sudah panjang. Set, 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 pas sama kanan kiri. Roh Kudus memberikan pada kita, menghadiahkan pada kita kemampuan-kemampuan istimewa. Melampaui apa yang kita bisa lakukan, jauh melampaui apa yang kita bisa lakukan. Tuhan menyatakan kuasanya melalui karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kemampuan-kemampuan istimewa atau karunia-karunia roh yang lainnya. Suatu hari di sebuah gereja ada persekutuan doa, pintunya terbuka, mereka menyembah Tuhan dan berdoa. Setelah mereka selesai berdoa, pendetanya lihat melek gini, loh ada 3 orang asing duduk di kursi belakang. 3 pria asing duduk di belakang. Lalu pendeta ini menghampiri dan tanya, Bapak-bapak dari mana? Ingin bertemu dengan siapa? Ya, dalam bahasa Inggris ditanyanya. Lalu mereka 3 laki-laki itu mengatakan, kami ingin bertemu dengan seorang tadi yang berbicara dan menasihati kami dalam bahasa kami, dan yang mengherankan adalah dengan menyebut nama kami bertiga dengan nama kecil kami yang orang tidak tahu. Lalu pendeta ini, tadi ada yang berbahasa roh. Dengan begitu keras suaranya dan semua tidak ada yang mengerti. Lalu orang ini ditemukan. Kamu kok bisa nyebut nama kami? I don't know you. Saya tidak kenal kamu. Kamu kok bisa bahasa kami? Bahasa daerah kami. Ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Tidak bisa, saya tidak bisa. Sama sekali orang ini tidak mengerti bahasa asalnya pria tiga orang tadi. Tuhan yang menggerakkan dia memenuhi ya, Roh Kudus memenuhi dia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang dia sendiri tidak ngerti, dia sendiri tidak bisa. Tetapi Tuhan sedang berbicara pada 3 laki-laki yang sedang lewat depan pintu gereja. Dan yang terjadi adalah 3 pria itu bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Roh Kudus membuat kita melampaui keterbatasan kita, melampaui kebisaan kita untuk melaksanakan rencana Tuhan yang indah. Baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Baik bagi saudara seiman maupun bagi orang-orang yang tidak seiman. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Tuhan ingin meraih mereka supaya mereka kembali kepada Bapa. Sehingga Tuhan mengaruniakan pada kita Roh-Nya yang kudus supaya kita bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Supaya kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Lebih daripada yang kita bisa. Saya itu kalau buka khotbah saya kan ada sekoper ya, zaman dulu kan tidak ada komputer ya, khotbah terus di print atau khotbah di iPad itu kan nggak ada dulu ya, tulis tangan atau diketik. Saya punya sekoper itu dari zaman tahun 82 gitu. Kalau saya buka itu saya heran, saya kok bisa ngomong gini, saya kok bisa menjelaskan seperti ini ya. Heran saya, apakah saya pintar? Tidak, itu Roh Kudus mengurapi ketika saya minta Tuhan saya harus ngomong apa, Tuhan ini artinya apa, Tuhan mau ngomong apa. Tuhan kasih saya tulis toh, sehingga saya sendiri heran, saya kok bisa ngomong seperti ini, saya kok bisa nulis seperti ini. Roh Kudus berkarya melampaui keterbatasan
dan kemampuan kita. Kita mampu, Tuhan buat kita, Dia bekerja melampaui kemampuan kita sehingga kita sendiri heran. Saudara pernah mengalaminya? Melakukan lebih daripada yang kita bisa. Kalau belum pernah mengalami, mintalah Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melayani Tuhan lebih daripada yang kita tidak bisa, lebih daripada yang kita bisa. Terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama, Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa jalan di dalam kebenaran Tuhan sampai bertemu Bapa di sorga. Kita menjadi kuat, terus jadi anak Tuhan yang setia. Itu karena dijagai oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita dimampukan Tuhan dengan karunia-karunia, kemampuan-kemampuan istimewa untuk menyatakan kekuasaan, kedahsyatan dan kasih Tuhan melampaui yang kita bisa. Terakhir, yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Karunia itu luar biasa, kita semua menginginkannya, tetapi jangan lupa ada satu hal yang Roh Kudus lakukan yang membuat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang berkarunia luar biasa, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karakter Kristusnya tidak bertumbuh. Ada enggak? Ada. Karunia itu kan diberikan Tuhan bagaimanapun kita, katakan ya. Sehingga bisa luar biasa, tetapi ketika berhubungan pribadi dengan Dia, kita tersakiti, kita dikecewakan karena karakternya masih belum berubah. Karakternya belum karakter Kristus. Tapi karakter dari orang-orang yang terluka barangkali sejak masa kecilnya. Karakter yang dibentuk mungkin oleh lingkungannya yang buruk. Sehingga dahsyat, hebat. Karena karunia-karunia Tuhan. Tetapi pribadinya sendiri tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Karena itu Roh Kudus memberikan satu lagi, yaitu membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Ayatnya Galatia 5 ayat 22-23 ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan menghasilkan buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengubah karakter itu gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit. Saya juga merasakan sulit. Saya tuh orang yang mudah tersinggung, ya, mudah curiga dulu. Pemurung saya ini. Karena itu tadi ya, lingkungan membentuk saya menjadi orang yang minder, merasa rendah diri. Saya sering dikepui, ya, dipukuli, ditempeleng, diikat oleh mama saya. Gitu. Jadi membentuk pribadi yang murung, sedih, pendiam, ya, nggak mau dekat sama orang lain gitu. Mengubah itu sulit gampang, sulit sekali. Tetapi yang menarik adalah ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, terjadi perubahan hari demi hari. Apakah saya masih seorang pemurung? Oh, sama sekali jauh dari pemurung. Suatu hari saya mengantarkan belanja, panas-panas. Adik saya belanja, saya berdiri di pinggir jalan sambil melihat orang-orang belanja. Saya rengeng-rengeng menyanyi. Tanpa sadar saya, kalau ada orang-orang kemudian ada berdiri juga di dekat saya. Lalu orang itu menyapa, "Bu." "Oh ya." Gitu.
Ibu orang Kristen ya? Oh iya benar, saya anak Tuhan. Pantesan Bu, panasnya kayak gini. Ibu kok nyanyi-nyanyi begitu. Selalu ada sukacita di dalam hati. Karena menyadari Tuhan mengasihi. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membuat saya jadi berkat. Ada sukacita di dalam hati. Dulu yang murung nelongso sudah tidak ada lagi. Karena Roh Kudus berkarya bersama-sama dengan saya. Mengubah karakter-karakter buruk. Diubah menjadi karakter Kristen. Karakter Kristus maksud saya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga untuk memiliki karakteristik lain di dalam buah roh itu. Sulit kalau kita berusaha sendiri, tapi ada Roh Kudus di dalam kita. Ketika kita taat, berubah, sampai orang melihat Kristus ada di dalam kita. Sampai kehadiran kita, orang merasakan seperti kehadiran Kristus. Kata-kata kita tidak lagi menyakitkan. Kata-kata kita tidak lagi kasar. Kata-kata kita tidak lagi tengik. Tapi kata-kata kita ketika berjumpa dengan orang, kata-kata seperti keluar dari Yesus. Menghibur, menyegarkan, membalut luka hati orang yang sedang sedih dan terluka. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus bersyukur karena Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus tinggal dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk berubah. Berubah makin hari makin memiliki karakter Kristus. Nah, tapi suami saya enggak berubah-berubah ya. Istri saya kok masih galak, judes. Wah anak saya masih luar biasa, keras kepala. Hatinya batu, kepala batu. Why? Padahal ikut Tuhan lama. Sudah melayani Tuhan dalam bidang ini dan itu. Kunci perubahan adalah menaati pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata, bersyukurlah. Piye caranya bersyukur? Orang hidup kayak gini suruh bersyukur, ya tidak akan berubah. Tidak ada itu karakter sukacita dalam hidup kita, tidak ada. Ketika Roh Kudus berkata kepada kita, berilah, pegang kantong, berilah. Enggak, ini sudah mau tak cadang ganti HP. Kalau begitu terus, tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus, dia tidak akan pernah mengalami perubahan karakter. Ketika Roh Kudus mengatakan, ampunilah, terimalah, jauhilah dia, tahan lidahmu, kita gigit lidah kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain dan memalukan nama Tuhan. Tahan tanganmu, mari kita tahan tangan kita. Kalau kita tidak bisa menahannya sendiri, kita pegang, kita lipat, kita tekan supaya tangan kita tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Ketika Roh Kudus berkata berubahlah, maka jika kita menuruti pimpinannya, kita akan mengalami perubahan karakter yang sangat indah. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita berubah, memancarkan Yesus melalui hidup kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi serupa Kristus. Supaya semua orang yang di sekitar kita merasakan kehadiran Kristus. Kasih Kristus, lawatan Kristus dalam hidup mereka melalui kehadiran kita. Maukah saudara menjadi wakil kehadiran Kristus bagi sesama? Kalau mau, kita harus berubah. Terus berubah sampai kita memiliki karakter Kristus. Dan kita hanya bisa berubah jika Roh Kudus kita beri pucuk pimpinan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama merindukan kehadiran kita menjadi kehadiran Yesus bagi orang yang kita jumpai. Kehadiran kita
menjadi uluran tangan Yesus yang menghapus air mata sesama kita yang berduka. Kehadiran kita menjadi kehadiran Kristus yang menyembuhkan luka batin orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita menjadi kehadiran Kristus yang mengangkat orang-orang yang terpuruk, supaya mereka yang kita jumpai, mereka merasakan Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu perlunya memiliki karakter Kristus, supaya orang lain menikmati, merasakan Kristus mengasihi mereka.